Pernah kepikiran gak sih soal energi? Energi itu ada di mana-mana. Tapi gimana sih ceritanya? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar kisah tentang energi itu sendiri, gimana dia bergerak, berubah, dan ya, pada dasarnya gimana dia ngejalanin seluruh alam semesta. Yuk, kita mulai. Oke, langsung aja ya ke pertanyaan utamanya. Gimana caranya energi itu berubah dari, katakanlah panas, jadi gerakan? Apa sih aturan mainnya? Nah, itulah yang bakal kita kupas tuntas bareng-bareng. Dan ini dia kuncinya. Kelihatannya sih cuma rumus simpel ya, kalor dikurangi kerja sama dengan energi dalam. Tapi percayalah, ini tuh kayak kode rahasia yang kalau kita pecahkan, kita bakal ngerti semuanya. Baiklah, sebelum kita bongkar total kode rahasianya, kita perlu paham dulu nih arenanya. Tempat di mana semua aksi ini terjadi. Yuk kita bedah dulu persamaan energi yang paling mendasar. Coba deh bayangin, kita lagi nonton pertunjukan. Biar ngerti ceritanya, kita harus tahu dulu kan panggungnya kayak apa? Sama persis kayak konversi energi. Tanpa panggung yang jelas, si aktor utama kita, yaitu energi, bakal bingung mau beraksi di mana. Nah, ini dia 3 elemen penting di panggung kita. Pertama ada sistem. Gampangnya, ini tokoh utama yang kita perhatiin, contohnya sepanci air yang lagi kita panasin. Kedua, boundary atau batas. Ini garis pemisahnya, kayak dinding pancinya itu loh. Dan yang ketiga, lingkungan, yaitu semua yang ada di luar batas tadi, misalnya kompor dan udara di sekitarnya. Oke, panggungnya udah siap. Sekarang waktunya kita pecahin misteri pertama kita. Kalor. Jadi, apa sih kalor itu? Ini penting banget nih. Kalor itu bukan sesuatu yang dimiliki sebuah benda. Bukan. Kalor itu adalah energi yang lagi pindah, lagi transit. Dia nyebrangin batas sistem dan pemicunya cuma satu. Ada beda suhu. Contohnya, ya panas dari kompor yang ngalir masuk ke panci air kita. Dan kerennya, kita bisa ngukur loh berapa banyak kalor yang pindah. Jumlah kalor atau Q ini dipengaruhi sama 3 hal. Seberapa berat bendanya atau M, seberapa gampang benda itu panas atau C, dan yang terakhir, seberapa besar perubahan suhunya alias delta T. Jadi kita bisa ngasih angka ke energi yang lagi ngalir ini. Setengah dari kode rahasia udah kita pecahin. Keren. Yuk kita lanjut ke misteri kedua. Kerja. Nah, sama kayak kalor, kerja ini juga energi yang lagi jalan-jalan, lagi pindah ngelewatin batas. Bedanya, kerja itu terjadi kalau ada gaya yang berhasil bikin sesuatu jadi gerak atau pindah posisi. Contoh paling gampangnya ya mengangkat beban. Kita ngasih gaya ke atas, terus bebannya pindah kan sejauh jarak tertentu. Nah, gaya dikali jarak itulah yang kita sebut kerja. Simple dan masuk akal banget kan? Dan kerja ini bentuknya macam-macam loh. Bisa kerja mekanik kayak piston di mesin mobil yang naik turun. Atau bahkan kerja listrik yang bikin semua gadget kita nyala. Oke, sekarang kita sampai di potongan puzzle yang terakhir. Dan bisa dibilang ini yang paling krusial. Misteri terakhir kita. Energi dalam. Nah, ini dia bedanya. Beda banget sama kalor dan kerja yang cuma numpang lewat. Energi dalam itu adalah total semua energi yang emang terkandung di dalam sistem. Ini adalah energi yang benar-benar jadi milik si sistem itu. Biar makin jelas ya, energi dalam itu adalah sebuah properti, kayak saldo energi di rekening sistem. Sementara kalor dan kerja itu adalah prosesnya, transaksinya, entah itu transfer masuk atau transfer keluar. Beda banget kan konsepnya? Ini penting untuk dipahami. Nah, semua kepingan puzzle-nya sekarang udah ada di tangan kita. Kalor, kerja, energi dalam. Yuk kita satuin semuanya dan lihat gambaran besarnya. Ingat kan kode rahasia di awal tadi? Kalor dikurangi kerja sama dengan perubahan energi dalam. Sekarang jadi jauh lebih masuk akal kan? Ini tuh intinya adalah neraca energi. Energi yang masuk sebagai kalor dikurangi energi yang keluar sebagai kerja. Nah, sisanya itu jadi perubahan saldo energi di dalam sistem. Dan persamaan ini bukan cuma rumus fisika biasa loh. Ini adalah cara lain untuk menyatakan salah satu hukum paling fundamental di alam semesta. Hukum pertama termodinamika. Yang intinya bilang energi itu abadi. Nggak bisa diciptain, nggak bisa dimusnahin, cuma bisa ganti baju alias berubah bentuk. Jadi, poin utamanya begini.
Perubahan saldo energi yang tersimpan di dalam sistem, entah itu nambah atau berkurang, itu nilainya pasti sama persis dengan jumlah kalor yang kita kasih dikurangi kerja yang dilakuin sama sistem itu. Selalu seimbang, nggak ada yang hilang. Nah, ini jadi penutup yang bikin kita mikir ya. Kalau energi itu nggak pernah benar-benar hilang, kalau dia cuma berubah bentuk, terus kemana perginya semua energi yang kita pakai setiap hari? Dari mobil, handphone, sampai lampu di rumah kita. Itu jadi bahan renungan yang menarik dan nunjukin betapa dalamnya hukum yang kelihatannya sederhana ini. Makasih banyak udah menyimak.